ada alkoholnya nih. Nah ini sebenarnya gimana tuh Ustaz menurut fikih Islam itu? Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya alkohol itu hanya cairan biasa, maksudnya ya alkohol ya adalah salah satu benda kimia Ya. yang hukum asalnya adalah mubah, maksudnya tidak najis, suci. Nah, pertanyaannya, alkohol yang di parfum itu masuk kategori alkohol apa khamr? Nah, tapi bukannya ada yang bilang mubah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Amir dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu ya dengan kami semua, tentunya masih di channel Al-Amir ya. Teman-teman semua, insya Allah 30 menit ya lebih kurang lah kita akan menemani teman-teman dalam obrolan hangat, obrolan santai kita, tentunya tentang produk kita yang saat ini insya Allah telah launching ya, yaitu parfum Al-Amir. Nah, tentunya pembicaraan kita, obrolan kita kali ini membahas seputar parfum Al-Amir. Jadi teman-teman sudah Sobat Al-Amir sudah jangan heran lagi, nanti tinggal cari aja parfum Al-Amir ya. Langsung aja di check out gitu ya. Oke, teman-teman semua. Ada di sini teman-teman untuk membahas ya, Sobat Al-Amir semua. Pembahasan kita kali ini adalah tentang parfum Al-Amir ini kaitannya kan dengan parfum. Parfum itu pasti ada alkohol dan non alkohol. Jadi mungkin pembahasan pada kesempatan kali ini adalah parfum alkohol versus parfum non alkohol. Parfum alkohol PS ya. Parfum non alkohol. Oke, setelah hadir di tengah-tengah kita semua, alhamdulillah, yaitu dengan Ustadz Habib. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Lancar perjalanan kali ini. Ya, biasalah. Biasalah ya. Biasalah kehidupan. Iya, kadang lancar. Kadang lancar banget gitu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah kita ya Ustadz ya, untuk membahas tentang tema kali ini insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah Ustadz. Berikutnya bintang tamu kita ini. Tamu undangan kita atau tamu nggak diundang ini? Tamu nggak diundang lebih tepatnya. Ini dia Kang Chandra, masya Allah. Sehat Ahi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz Misbah. Masya Allah. Kang Misbah di sini Pak. Misbah ya. Misbah. Alhamdulillah Kang Chandra insya Allah ke depan akan menemani obrolan kita ya Sobat Al-Amir semua. Yang berikutnya masih dengan wajah yang sama, yaitu Pak Ahmad. Ya, gimana Pak, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ahmad ini sebagai co-host katanya, Sobat Amir. Baik. Oke, Sobat Amir semua. Pak, saya mau nanya dulu. Kita kemarin minggu lalu itu tentang apa ya? Kemarin tentang apa kemarin tuh? Tentang sunnah kan? Tentang sunnah memakai parfum. Oh iya, oke. Jadi kita kan kemarin udah ngomongin tentang sunnah ya. Sunnah itu ada 2 definisi gitu kan. Jadi kadang-kadang orang itu nggak ngerti. Saya ada yang belum ada unek-unek nih yang belum disampaikan kemarin. Iya. Kemarin kan saya bilang bahwa saya sunnah itu ada yang secara fikih dan secara non fikih gitu, secara umum kan. Tapi kebanyakan orang Indo ini memahami sunnah itu sesuai dengan fikih doang. Artinya kalau yang dikerjakan berpahala, yang tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu. Sehingga mereka itu karena mereka itu hanya taunya sunnah yang itu, ya jadi berlebihan. Kadang mengejek orang yang mengatakan sunnah dengan definisi lain, yang mana mereka yang padahal yang nggak ngerti gitu. Contohnya gini, waktu itu Ustadz Yazid ya, rahimahullah, pernah mengatakan memelihara jenggot itu adalah sunnah yang wajib kan? Iya. Betul. Iya kan? Itu kan di-cut, dipotong di TikTok, diremein lah gitu. Terus komen-komennya banyak banget itu.
ya ini Ustadz nggak ngerti masa sunnah yang wajib gitu Iya. kan. Ya, Ngetawain. namanya sunnah ya dikerjakan dapat pahala, Iya. nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Nah, kan mereka gitu ya. bilang sunnah, wajib, jangan sunnah yang wajib gitu kan. Diketawain. Iya, Ya kalau kata orang sekarang ngecengin ya, ngeledekin Ustadz Yazid kan. Wah, yang- Tambah lagi bahkan saat Ustadz Yazid itu udah meninggal masih ada masih berlangsung gitu ya. masih berlangsung kadang-kadang video-video gitu kan. Padahal kita yang ngetawain mereka karena mereka yang nggak ngerti bahwasanya definisi sunnah itu ada yang lain selain yang mereka pahami. Betul. Ya, jadi kalau orang nggak ngerti dia ketawa. Ya. Orang yang ngerti ngetawain orang yang ketawa ini. Point of view-nya beda ya. Iya, Nggak jadi- sama point of view-nya. Jangan sampai kita itu ngetawain orang padahal kita itu sendiri diketawain Iya. karena kita nggak ngerti. Nggak paham. Ya itu harus saya omongin karena banyak banget terutama di TikTok ya, netizen TikTok itu agak istimewa, beda lagi dengan netizen yang ada di Instagram ya. Jadi Iya. kalau di TikTok itu wah kasar-kasar itu. Frontal dan bener-bener kayak menghina gitu. Nah, jadi jangan sampai kita itu ngetawain orang padahal kita yang nggak ngerti gitu Iya. kan. Masa sekelas Ustadz Yazid diketawain sama orang-orang awam karena orang-orang awamnya itu nggak ngerti. Ternyata orang yang ngerti bisa ngetawain orang-orang yang awam gitu kan. Mungkin ajaran itu tuh waktu SD Tat. Oh. Jadi anak sendiri waktu SD itu diajarin arti sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sebatas itu doang yang anak diajarkan sama guru SD dulu gitu. Tapi setelah belajar sunnah, ternyata pengertian sunnah itu lebih dari itu Iya, gitu. Jauh banget Lebih lah luas pokoknya. ya. Lebih luas, Itu Pak. memang untuk pelajaran SD mungkin. Untuk SMP, SMA, kuliah mungkin pelajarannya lebih luas. Nggak dilanjutkan cuma. Iya, cuman kan? nggak dilanjutkan. Itu kan bertahap ya. Iya betul. Ya mungkin ilmunya sampai SD doang. Iya. Siapa tahu kan. Jadi kayak misalkan memelihara jenggot itu kan sunnah Rasul dalam artian itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah yang wajib. Kenapa yang wajib? Karena ada perintahnya untuk memelihara jenggot gitu ya. Dan ulama mengatakan mencukur habis itu adalah haram. Mencukur habis ya. Kalau memendekkan memang ada khilaf ulama gitu kan. Nah sekarang kita masuk ke bagian parfum alkohol kali ya. Lanjut. Oke. Nah, tentu sudah pembahasan minggu lalu kan tentang sunnah nih, Sat. Jangan sampai hal yang sudah dijelaskan sunnah ini akhirnya terkotori dengan ketidakpahaman nih, teman-teman atau sobat Al-Amir semua. Ketika pakai parfum gitu ya. Terus ada parfum yang ada alkoholnya sama yang tidak ada alkoholnya. Nah itu pandangan fikih Islam sendiri nih Ustadz. Kan parfum sudah sunnah nih. Sunnah tadi dijelaskan ibadah gitu. Wah ini ada alkoholnya nih. Nah ini sebenarnya gimana tuh Ustadz menurut fikih Islam itu? Silakan, Sebelum Ustadz. kita masuk ke fikih kali ya. Ya. Ana yang mau nanya nih. Apa nih? Nanya ke Pak Ahmad kali. Silakan, foto. Kenapa parfum itu dikasih alkohol Pak? Pertama, alkohol itu sebagai pelarut, Sat. Ya, pertama itu yang melarutkan minyak. Minyak kan terlalu berminyak, Sat. Dilarutkan itu oleh alkohol. Itu yang pertama. Yang kedua, alkohol ketika dicampurkan minyak, wanginya itu lebih menyebar. Oh. Menyebar. Terus juga dia punya apa ya? Alkohol itu punya sifat antimikroba, Sat. Sehingga umur penyimpanannya parfum itu jauh lebih lama dibandingkan nggak dicampur dengan alkohol. Sama sebagaimana disinfektan. Kita kan pakai alkohol tuh, Sat. Itu kan mikroba tuh mati gitu kan. Kita kalau waktu zaman Covid tuh suka pakai kan. Iya betul Pak. Ya itu tuh untuk mematikan mikroba. Ya, ketika dicampurkan kepada parfum. Semoga mikrobanya itu hilang gitu. Begitu, Sat. Ya. Berarti punya dua fungsi lah Pak ya. Oh iya. Melarutkan, ditambah mematikan mikroba itu. Sekali 3 malah bisa menyebarkan juga. Oh iya. Aroma yang ketika dicampurkan oleh alkohol itu jauh lebih menyebar dibandingkan yang nggak pakai alkohol. Kita kan pakai 2 varian tuh. Ya. Ada yang pakai alkohol, ada yang nggak pakai alkohol. Yang pakai alkohol itu jauh lebih menyebar, jadi bisa mungkin 2 meter, 3 meter gitu ya. Meninggalkan Jejak wanginya. Jejak wangi kan bisa ditinggalkan. Iya. Kalau yang nggak pakai alkohol, nggak pakai pelarutnya bukan alkohol, dia lebih
lebih sekitar kita doang aja bang. Lebih kalau di dekat deket doang lah ya, deket doang. Betul. Begitu San. Kalau yang pertama kali naruh alkohol ke parfum siapa? Alkohol kalau lihat di Google San ya, Ya. kita nggak meneliti, cuman ada beberapa versi. Pertama dari Persia, dari Arazi. Arazi itu mungkin abad, kalau salah nanti dicek ulang ya, sekitar 7 atau 9 dia mendistilasi alkohol. Ya. Terus yang kedua dari orang Hungaria, abad 14 belakangan, dia mencampurkan parfum dengan alkohol untuk Ratu Elizabeth Inggris. Begitu tuh pertamanya. Adapun alkohol sendiri ditemukan jauh sebelum itu, Ya, di zaman Mesir kuno. Mesir kuno. Begitu San. baik. Syukron ya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan kali Fikir. ya. Ya, begitu. Gimana tuh? Alkohol, kita ngomongin alkohol dulu lah. Ya. Alkohol itu bahasa Inggris, ya kan? Di dalam bahasa Inggris kan alkohol kan? Alkohol Iya, ya. Iya, Alkohol betul. kan. Nah, itu tuh sebenarnya diambil dari kata bahasa Arab, Ajib. dari kata al-ghul. 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 Pakai asal huruf mulanya ya. Ghin, Pakai ya, huruf pakai ghin. huruf ghin, ya. Al-Ghul. Al-ghul. Baru tahu ana nih. Iya. Nah, itu ada di dalam surat. Sebenarnya ada dalam ayat gitu. Jadi dalam sebuah ayat ketika Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan tentang minuman Oke. orang yang ada di surga, Oke. Allah Subhanahu wa taala firman, "Bayda'a ladzatil lisyaribin." Minumannya itu warna putih, baydo. Baydo kan. Ladzah enak, Enak. lisyaribin. Ladzah. Untuk orang-orang yang minum. Oke. Ya. Terus lanjutannya adalah la fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Oke. Nah, la fiha ghaul, tidak ada ghaul di dalamnya. Maksudnya tidak ada Alkohol. iya alkohol, walahum anha yunzafun, dan mereka itu tidak mabuk atau tidak kehilangan kesadaran saat meminumnya. Jadi jangan sampai orang kira minuman yang di surga itu misalkan ada namanya khamar ya. Ya, Sungai Homer. Sama iya, Iya. jangan dikira sama kayak khamar yang ada di kita Tidak, ini ya. dunia. tentunya berbeda. Ya, berbeda ya. Masya Allah. Oke. Semoga kita menjadi penghuni surga ya. San. Amin. Nah, jadi kita lanjutin lagi pembahasannya. Ini asal kata ya, dari asal kata alkohol ya kan kita Al-Ghul. Al-Ghul. ya. Al-Ghul. Iya. Iya, iya. Karena kan kita membahas dari definisi dulu kan. Iya, Iya, betul. betul. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hukum alkohol. Hukum alkohol. Nah, apakah dia itu najis atau enggak? Hmm. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya alkohol itu hanya cairan biasa, maksudnya ya alkohol ya adalah salah satu benda kimia Ya. yang hukum asalnya adalah mubah, maksudnya tidak najis, Tidak suci, najis, suci. Hukum suci. asalnya adalah suci. gitu Zatnya ya. suci. Zatnya suci. Sebagian ulama mengatakan demikian ya, karena dia memang hanya sebuah zat kimia, Sebuah zat, ya. zat Sebuah kimia benda aja, lah ya. sebuah benda aja kayak benda apapun kan selama tidak ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya dia itu adalah najis, Najis. ya itu tidak Hukumnya najis suci, berarti ya. sahih. Iya. Hukum asalnya suci. Hukumnya Contohnya pintu misalkan, hukum kayu lah, kayu. ya. Kayu apa hukumnya ya? Suci. Nggak ada Suci ya, aja nggak kan ada. ya. Mik gitu kan. Ini kayak Iya. besi berarti ya. Besi ya kan. Nah, kemudian ada nggak dalil yang menunjukkan bahwasanya alkohol itu adalah sesuatu yang najis? Nggak ada kan? Yang ada adalah dalil bahwasanya khamar najis. Ayo. Iya Oke. kan? Sedangkan alkohol itu kan belum tentu. Jadi gini, semua khamar ada alkoholnya, tapi nggak semua alkohol itu khamar. Ayo. Iya kan? Iya, iya. Gimana Tat? Anak belum ini nih. Bilang. Belum nangkap. Iya, iya. Belum nangkap anak. Jadi semua khamar Semua khamar ada alkoholnya. ada alkoholnya. Semua khamar ada alkoholnya. Pasti itu. Tapi nggak semua alkohol itu khamar. Oh, iya. Nggak semua yang mengandung alkohol itu minuman. Iya. Ya. Kan ada alkohol untuk parfum misalkan. Parfum. Ada alkohol untuk Pengobatan. mencuci luka. Iya. Itu disinfektan. Ya, gitu. Ya. Banyak alkohol itu banyak kan. Untuk pembersih Nah, jendela. pertanyaannya, alkohol yang di parfum itu masuk kategori alkohol apa khamar? Nah, itu akan masuk lagi Iya, iya. ke dalam pembahasan kita kan. Siap. Alkohol yang ada di parfum ini ada khilaf lagi. Nah, Ada khilaf ada lagi. khilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya
ya dia memang seperti Homer. Seperti Homer. Seperti Homer. Karena memabukkan. Enggak, karena ada alkoholnya. Karena ada alkoholnya. Berarti yang mengutarakan bahwa nggak boleh itu dia menganggap bahwa secara zatnya itu nggak boleh Ustaz. Iya. Najis gitu ya. Iya, najis. Ya. Enggak mesti juga karena yang bilang bahwasanya itu adalah Homer juga nanti berbeda pendapat. Oke. Apakah Homer najis atau tidak? Oke. Nah, iya kan? Oke. Jadi tadi kan saya mau bilang pendapat pertama itu adalah bahwasanya alkohol itu hanyalah benda biasa Iya, gitu kan. satu benda lah. Satu benda yang nggak ada hubungannya dengan halal haram najis suci. Jadi hukum asalnya adalah suci kan. Iya. Nah, ada pendapat yang kedua bilang bahwasanya alkohol itu adalah najis atau alkohol itu pasti Homer gitu. Kenapa? Karena Homer itu bisa memabukkan karena ada alkoholnya kan? Iya, iya. Iya kan? Betul. Kalau nggak ada alkohol nggak jadi Homer dia. Hmm. Ada nggak Homer tanpa alkohol? Nggak ada. Di surga Nggak ada. adanya kan? Amin. Di surga adanya ya. Maksudnya kalau di dunia ini nggak ada, iya, betul. nggak ada kan? Betul. Berarti semua Semua Homer yang mengandung ada alkohol pasti memabukkan. Iya, semua Homer yang ada di dunia ini ada alkoholnya dan memabukkan. iya. Kalau diminum dalam dosis tertentu ya, ada Iya. yang minum seteguk nggak mabuk. Nggak mabuk ya. Tapi kalau diminum Tapi ketika yang Lima teguk. banyak nggak boleh, maka yang sedikitnya pun sedikitnya nggak tidak boleh. tetap Iya, nggak iya. boleh. Jadi kan pandangan kedua ini mengatakan bahwasanya setiap alkohol itu sama hukumnya dengan Homer Dengan karena Homer. memang Homer itu memabukkan karena ada Ada alkoholnya. kan? alkoholnya. Iya ngerti saya sekarang. Itu- Itulah inti. ada dua pendapat yang berbeda nih sekarang ya. Ya. Itu inti dari memabukkan adalah alkohol. Alkohol ya. Iya kan? Heeh. Tanpa alkohol nggak jadi memabukkan dia jadi Iya. jus dia kan, jus anggur. Cuma yang jadi perbedaan itu hukum alkoholnya ini najis atau tidak. Nah, itu adalah next stepnya lagi. Pembahasan yang berbeda. Pembahasan yang berikutnya lagi. Oke. Dari dua pendapat itu Ustaz, yang rojih atau yang kuat pendapatnya yang mana Ustaz? Atau Itu- kan ada ulama dari 4 madhab ini, apakah dua-dua yang membolehkan atau cuma satu, sehingga yang satu lagi jumhur, gimana Ustaz? Yang ana baca sih ya. Iya. Ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwasanya alkohol itu termasuk Homer. Oh, termasuk Iya. Homer. Oke. Mereka Iya. itu mungkin karena ulama dahulu ya, karena ulama sekarang ini kontemporer baru mungkin mengetahui baru dapat ilmunya bahwasanya nggak semua alkohol itu Homer kok gitu Iya. kan. Ada juga alkohol yang nggak untuk Homer gitu. Untuk yang lain-lain. Sebagaimana rokok mungkin Ustaz ya. Dahulu kan rokok ada yang membolehkan ulama, tapi kalau sekarang kan sepakat, bahkan bukan orang yang bukan beragama ya, orang yang nggak terlalu paham tentang agama, orang awam, bahwa mengetahui bahwa rokok itu nggak boleh gitu. Iya nggak sih? Iya, mungkin setelah diteliti dengan alat-alat yang udah tercipta Lengkap. sekarang ya. Iya. Rokok itu kan bisa menimbulkan kanker. Terus Berbahaya lah. Rokok Mungkin orang membunuhmu kan gitu ya? yang sehat akalnya mungkin Rokok membunuhmu kan Iya, gitu katanya. betul. Iya. Udah jelas kok di situ. Tapi kan pabriknya sendiri yang bikin lagi. tapi bukannya ada yang bilang mubah ya? Skip. Kita fokus lagi. Fokus ke masalah. Iya. Iya. Tapi kayaknya yang ngerokok yang nggak bisa baca. Iya kayaknya. Jadi ya gitulah ya. Nah, jadi itu masih tentang alkohol itu apakah dia itu najis atau tidak. Nah, itu dua pendapat ulama. Nah, kita sekarang masuk ke yang berikutnya yaitu Iya. Boleh tidak Enggak. memakai Homernya. Oh, Homer ya. Kalau misalkan ya oke deh alkohol itu kita anggap dia Homer. Iya, Ya kita kan? anggap sekarang alkohol itu sebut aja misalnya itu Homer. Sabar biar dijelasin dulu Pak Chandra. Oh iya. Sabar. Aman. Saya pengen tahu nih. Iya. Penasaran Sama, kita banget juga, nih ya. kita juga pengen tahu. Sabar. Nah, sebagian ulama mengatakan Homer itu najis. Bukan sebagian, ini adalah jumhur. Jumhur ulama mengatakan Homer dari mazhab yang 4 itu bahwasanya Homer itu najis. Najis aini. Nah, ainnya itu maksudnya bendanya itu zatnya adalah sesuatu yang najis. Nah, dalil mereka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton. Fajtanibu ya. Hadis itu ya? Ayat. 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 Jadi Homer
Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Ya. Khamar, kemudian perjudian, berhala dan mengundi nasib itu adalah rijis, adalah najis. Dan termasuk dari perbuatan setan. Fajtanibu, maka jauhilah dia. Jadi ini adalah dalil mereka. Bahwasanya khamar itu adalah najis, ya. Jadi ini adalah pendapat yang pertama. Ini pendapat pertama bahwasanya khamar itu tidak najis. Khamar itu najis. Pendapat Ya. pertama dan jumhur. Ya, pendapat Jadi jumhur. si airnya sendiri itu adalah najis gitu ya. najis, Jadi kalau ya. kena badan, kena tangan, berarti Harus itu dicuci najis tuh, harus dicuci Iya. gitu ya. Zatnya tuh. Zatnya. Seperti najisnya babi mungkin. Iya. Ya. Ya, karena kan satu Babi dan anjing ayat mungkin ya. gitu Satu ayat Satu itu. ayat. Ya. Nah, terus pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya nggak najis khamar itu, ya. Mereka berdalil dengan yang tadi bahwasanya para sahabat itu menuangkan khamar di Jalanan, Madinah, jalan. di kota Madinah itu menuangkan khamar. Jadi kalau memang itu najis nggak mungkin dituangkan di tempat-tempat sembarangan kan, Benar, takut benar. kena orang. Gitu. Benar. Tatkala datang ayat turunnya Haramnya khamar. haramnya khamar gitu. Udah tahu belum bahwasanya khamar itu ada 3 tahapan? Belum. Belum, Sat. Silakan, Sat. Nah, jadi di awal-awal itu nggak langsung diharamkan. nggak langsung diharamkan. Iya. Oke. Oh iya. Iya kan? Lalu Umar berdoa atau berharap ya, Iya. menanyakan ya. Jadi ada 3 ayat yang turun Tentang khamar ini. tentang khamar dan itu beda-beda gitu hukumnya. Oh, beda-beda. Hmm. Itu di surat yang sama atau Beda beda-beda surat. Ya. Bisa disebutkan, Tat? Oh, bisa. Ayat-ayatnya. Semoga bisa. Bisa. Jadi awal-awal itu ayat yang turun adalah wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Di ayat apa tuh? Di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman, mereka para sahabat itu bertanya tentang khamar dan judi. Iya. Nah, kemudian kata Allah, katakanlah bahwasanya di situ ada dosa dan juga ada manfaat bagi manusia. Oke. Dan dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Ada Artinya- manfaatnya berarti? Ya adalah. Adalah. Jual Oke. khamar kan untung kita. Manfaat duniawi. Manfaat duniawi. Untung besar kan? Iya, benar. Judi Iya. Untung kalau menang. kalau menang untung. Sayangnya menang. Benar kan? Oh, Sayangnya yang menang bandar mulu ya. iya. Bandar sama orang dalam bandar gitu. Saudaranya kalau ikut main, ntar gua menangin lu gitu. Iya. Nah, itu ayat yang pertama. pertama. Kemudian datang ayat berikutnya. Yang kedua. Ya. Ya, Bentar, Sat. Anak potong. Dari yang pertama itu belum diharamin berarti? belum. Belum kan? Masih Boleh-boleh aja dah gitu. boleh ya. tapi Dengan lebih ukuran. baik ditinggalkan. Tinggalkan. Ini pastinya di Makiyah, ayat Makiyah atau Madaniyah? Enggak Madaniyah. Madaniyah ya? Madaniyah. Oh, berarti ketika Sudah hijrah. udah hijrah? Sudah hijrah. Iya, sudah hijrah. Oh, ajib. Kemudian yang ayat berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, jangan sholat dalam keadaan mabuk. Mabuk. Itu Jadi- anak tahu tuh. Nah. Udah nggak aneh lah itu Iya. ayat itu. Jadi khamar haram saat mau sholat. Saat mau sholat Mau aja. sholat aja. Iya. Di luar sholat, Di luar oke. boleh. Boleh. Waktu itu ya. Iya waktu itu. Nah, itu tuh turunnya ayat itu, kemudian para sahabat tuh mengakali. Jadi kita kalau minum khamar habis isya. Ada yang begitu ya? Iya. Karena jauh jaraknya. Iya, karena jauh. sholat lagi kan subuh kan. Iya, karena jauh. Jadi masih lama sholatnya gitu kan. Jadi pas subuh itu udah sober ya kalau kata Udah sober ya, Sober ya? udah sadar, Iya. sadar. Oh. bahasa ininya sober. Sober. Anak ya? nggak tahu. Sober bukan sabar ya? Sober itu artinya tidak mabuk, Pak. Oh. Silakan dicek di internet. Bukan. Sober artinya tidak mabuk. Bukan sabar ya? Bukan beda. Bukan Itu sabar. beda. Iya. Sober. Sober. Sober ya, bahasa Arab juga sober.
Iya. Tapi tulisan bahasa Indonesianya sober. Sama dengan tidak mabuk. Iya. Anda pernah lihat translatean gitu? Berarti tulisannya bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Indonesia, sober. Bahasa Indonesia. Sober. Lanjut. Lanjut. Terus datanglah ayat yang ketiga, yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaiton. Fajtanibu, maka jauhilah dia. Jadi jauhilah dia kapanpun, bukan mau sholat doang. Ya, di mana-mana. Nah, Secara mutlak. ya secara mutlak. Di saat itulah para sahabat itu yang membuang homer-homernya yang mereka punya kan, Iya. bergentong-gentong itu sampai Mengendangi di Iya, Madinah ya. membasahi kota Madinah waktu itu kan. Ini juga menunjukkan bahwasanya mereka itu kalau datang dalil langsung dikerjakan. Allahumma barik, Iya masya kan? Allah. Nah, sebentar Tat, punten nih. Pertanyaan Ana nih yang langsung terbetik pada saat Pak Ustadz ngomong gitu, kenapa Allah nurunin ayatnya 3 kali? Kalau Allah tahu kalau para sahabat itu orang yang kalau diturunkan ayat langsung ditinggalkan kan? Tapi kenapa 3 kali gitu? Iya, iya. Enggak yang langsung aja gitu. Iya. Hikmahnya apa tuh hikmahnya? Memang dalam pensyariatan tuh ada yang namanya at-tadarruj, ya, at-tadarruj fit tasyri'. Artinya jadi Allah Subhanahu wa taala itu perlahan-lahan di dalam mensyariatkan sesuatu. Jadi nggak langsung gitu, enggak, tapi perlahan-lahan ya, untuk membiasakan kaum mukminin juga. Jadi awalnya mungkin lebih baik janganlah minum khamar, gitu kan. Kemudian berikutnya minimal minum khamar jangan pas mau sholat, kan? Jadi ketika sholat itu lanjutan ayatnya tuh hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Maksudnya nanti jangan sampai Al-Fatihah nggak dibaca. Gitu. Iya. Ruku malah baca Al-Fatihah. Iya, betul. Karena mabuk itu. Iya, karena mabuk. Nah, jadi memang harus tadarruj di dalam syariat. Termasuk dalam dakwah kita nggak bisa kan langsung datang ke tempat ini bid'ah, ini haram, syirik. Banyak Nggak tapi bisa. kayak gitu sekarang Tat ya. Nah, itulah kalau ngajinya nggak sesuai dengan Tahapan. Gitu ya. Emang hatta perkara duniawi pun harus bertahap. Ya nggak bisa langsung to the point gitu. Harus perlahan. Untuk mencapai goals itu ada tahapan-tahapan gitu. Tetap aja harus perlahan lah. Nggak bisa langsung. Betul, Ustaz? Kaget nanti ya. Kaget banget. Sama marketing dengan soft selling. Ya, sharing dulu, saling kemudian. Iya. Ambil sekian. Kaget ya. Kaget. Ini podcast juga nih lagi pelan-pelan dulu nih ya. Sambil belajar gitu ya. Sambil belajar. Meraba ya. Iya. Oke, Zat. Lanjut, Ustaz. Fadhal. Tadi tentang apa ya? Tentang alkohol, yang pendapat bahwa alkohol itu mutlak ada yang mengharamkan. Ya, itu dan yang ada- mengharamkan kan. Nah, yang kedua kan tadi tidak mengharamkan. Nah, mereka mengatakan yang nggak haram karena misalkan dalilnya kan tadi yang Madinah itu, Iya. ya, mereka menuangkan semua kan. Kemudian mereka membantah pendalilan yang pertama. Ya, dalam ayat itu kan bukan khamar doang yang disebut najis kan. Iya. Judi juga najis. Ya. Berhala juga najis. Berhala. Nah, apakah berhala itu najis untuk dipegang? Iya. Enggak kan? Enggak tahu. Enggak. Enggak tahu anak. Boleh nggak kita megang patung? Ya, Boleh lah. megang batu kan boleh. Megang batu. Iya. Kan apa aja sekarang bisa disembah kan? Iya, betul. Bisa benar. Ada orang misalkan nyembah kursi ini. Ada. Boleh nggak kita megang kursinya? Boleh. Boleh. Nah, jadi mereka itu membantah pendalilannya. Maksudnya najis di situ adalah maknanya pekerjaannya itu adalah pekerjaan najis gitu. Adapun zatnya. Iya, adapun zatnya enggak gitu. Meminum khamar itu adalah sesuatu yang najis. Kelakuan meminum khamar Iya. itu perilakunya. Tetapi Tapi khamarnya zatnya enggak. Enggak. Zatnya enggak. Ini Pendapat yang kedua. pendapat kedua ya. Jadi mereka membantah pendalilannya. Yang pendapat kedua ini membantah pendapat yang pertama. Sorry. Membantah. Bahkan mereka menjadikan dalil pendapat pertama itu malah menyerang pendapat pertama. Ya karena mereka bilang kalau gitu haram dong memegang itu Patung. memegang patung, memegang alat-alat judi. Ya, alat-alat judi kayak model kartu, contohnya Ya, misalnya kayak gitu. kartunya nggak Nggak dilarang. iya. Nggak najis. Nggak Masuk najis. akal, Dan masuk kalau akal, main masuk akal. kartu pun Ya. nggak dihukumi berjudi, tapi golf lah gitu. Iya. Golfilin Dan orang-orang dia yang itu lalai. tasyabuh juga dengan Iya. orang-orang fasik. Tapi bukan berjudi, Bukan, pekerjaannya. nggak mesti berjudi. Iya, sahih. Iya. Zen. Nggak mesti berjudi. Kalau main iseng pun
Nggak boleh ya? Nggak boleh. boleh, iya. Tapi kan nggak mesti karena dia berjudi. Iya. Nggak bolehnya bukan karena berjudi. Karena menyerupai aja. Iya. Gofilin juga Dan orang-orang yang melalaikan. Oh, yang ngerti. Malah goflah jadi gaple. bahasa Sundanya gaple itu kan. Gaple. Kalau Pak Ustadz sendiri nih, yang Pak Ustadz kuatkan yang mana? Nah, Ustaz sendiri mengambil pendapat yang mana nih, Ustaz? Karena saya itu hidupnya nggak terlalu jauh dari Syekh Utsaimin, Insyaallah, Mas. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Al-Utsaimin, Jadi kadang-kadang orang manggilnya Syekh Utsaimin aja Syekh kan. Utsaimin, ya. Sebenarnya namanya Syekh adalah Muhammad. Syekh Muhammad. Namanya Muhammad. Muhammad, gitu ya. Bukan Soleh. Bukan Ada Soleh. juga yang mengira bahwasanya namanya Soleh. Ayahnya, Ustaz. Iya, padahal itu bapaknya Bapaknya. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Berarti Muhammad bin Shalih Iya. Al-Utsaimin. Iya. Jadi kata beliau yang Homer itu nggak najis. Zatnya. Zatnya nggak najis. Zatnya. Jadi ya mungkin saya ngikut pendapat yang itu kali ya. Iya. Oke, Ustaz. Dapat hasanah ilmiah lagi nih, Pak Misbah. Iya kan? Jadi alkohol tuh ada dua pendapatnya, ada yang boleh, ada yang nggak Ya. boleh. Jadi, nah berarti si parfum itu sendiri kan Ustaz, ada yang non alkohol dan yang alkohol. Berarti dua-duanya sebetulnya boleh. Boleh. Bagi yang membolehkan. Menurut pendapat yang membolehkan benar. Iya. Nah sementara kan orang-orang yang nggak membolehkan nih, wah saya mah nggak mau nggak pakai alkohol kan gitu ya. Ya itu kalau pendapat mereka kita menghargai aja gitu kan. Iya. Dan itu Cuma kadang ada yang nyerang, Sad. Nah, itu Ya lain kan? lagi tuh. Kalau nggak nyerang nggak asik gitu. Gitu. Gimana tuh, Sad? Apa yang harus kita Jawab. Bukan jawab. Apa yang harus kita pahami sih dari berbagai pendapat ulama ini? Harusnya kita tuh menyikapinya kayak gimana? Kayak gitu? gimana? Kayak gimana? Kita mengikuti yang kalau kita misalkan ngerti pendalilan, Ya. kita mengikuti yang lebih kuat pendalilannya. Kalau kita nggak ngerti pendalilannya, kita mengikuti siapa yang lebih kita percaya. Nah, sikap kita ketika ada seseorang yang berbeda pendapat dengan kita, apa tuh, Ustaz? Harus kayak gimana? Tapi dia juga ada dalil, bukan yang ngarang sendiri gitu ya. Tapi memang betul-betul ada dalilnya tuh. Apa kira-kira sikap kita tuh harus seperti apa? Ya kita hormati aja. lah. Hormati harus ya? Bukan nyerang, kan? Nggak nyerang. nggak. Dan jangan berdebat ya. Jangan berdebat. Kecuali dia nanya, kenapa kamu melakukan ini? Kita kasih tahu dalilnya. Yang kita tahu. Ya yang kita tahu. Ya kalau dia nggak terima nggak apa-apa juga. Dia juga punya dalil kan. Sorry, Ustaz. Sorry. Oke, jadi sobat Al Amir semua, jadi jangan saling menyerang ya. Dua-duanya ada dalil ya? Dua-duanya ada dalil. Mau pakai alkohol, mau tidak pakai alkohol, dua-duanya ada dalil. Yang jelas dua-duanya wangi. Ya. Kayak gitu ya, Ustaz, ya? Jangan berdebat pakai parfum yang non alkohol atau Ya. yang nggak alkohol. Ujungnya dia nggak pakai. Iya dong. Ujungnya bau. Ujungnya dia nggak pakai. Jangan kayak gitu juga kan? Iya, ujung-ujungnya nggak ngamalin sunnah. Iya. Gitu. Gitu Ustaz. Oke Ustaz, nah berkaitan dari situ, nah tadi kan ada yang bilang haram, ada yang bilang juga tidak haram. Berarti kalau sebenarnya apa jawabannya sudah terjawab nih sebetulnya. Nah kalau si parfum itu sendiri dipakai dalam ibadah nih, terutama sholat, Iya. nah itu kan, nah itu gimana tuh pendapat para ulama? nih, Ya Ustaz? itu turunan dari pendapat yang tadi aja Iya. gitu. Yang mengatakan bahwasanya alkohol itu adalah najis ya. Nggak sah berarti sholatnya. Nggak sah kalau dia dengan sengaja. Oh, nggak sah kalau dia pakai itu dengan sengaja. Dan Tapi dia dia tahu. meyakini Dan itu dia tahu. haram gitu. Ya, Kalau dan- dia berpendapat yang haram. Dan dia tahu itu ada alkoholnya ya. Dan dia tahu. Oke. Ya. Karena misalkan kita sholat. Ya. Nah ini ngomongin tentang sholat lagi nih kan. Sholat itu kalau misalkan kita jadi kan ada dua hal. Sholat itu harus suci dari pertama hadas, kedua najas. Najis gitu maksudnya kan. Kalau dari hadas artinya kita tidak berwudu, kita nggak tahu kan, kita lupa. Terus kita ingat setelah selesai sholat. Nah itu harus diulang sholatnya. Iya. Kalau itu karena kita masih ada hadas. Beda dengan najis. Najis itu kalau kita nggak tahu, ternyata Setelah beres sholat. setelah beres sholat baru kita tahu, itu udah sholatnya sah. Sholatnya sah. Mm-mm. Oh iya. Karena iya, udah iya. terlanjur. Jadi yang udah terlanjur tetap dianggap sah itu adalah ketika itu adalah najis. Oke. Kalau hadas
nggak bisa, Nggak bisa. harus diulang. Karena udah syarat ya kalau Iya. hadas itu. Iya. Iya. Sebenarnya dalilnya ada yang membedakan itu. Apa tuh, Dad? Rasulullah SAW itu pernah pakai sendal yang ada najisnya. Iya, pernah anak-anak Kemudian pernah baca. sholat, ya kan? Iya, terus dibuka kan ya? Nah, di tengah-tengah sholat, malaikat Diberitahu ya? datang. Iya. Oke. Iya, Malaikat diberitahu. datang, kemudian diperintahkanlah untuk buka sendal. buka sendal Dan karena ada sahabat najisnya. mengikuti juga kan? Iya. Buka sendal juga kan? Tapi kan di situ Rasulullah nggak ngulang sholat dari awal. Enggak ya. Melanjutkan. Melanjutkan aja. Melanjutkan. Inilah dalil bahwasanya ya udah kalau ada najis kalau kita nggak tahu nggak Sah. apa-apa, tetap sah. Ini kalau kita nggak tahu, tapi kalau kita tahu kita wajib untuk Mengulang. ya mengulang. Nah, oleh karena itu kalau orang yang bilang parfum itu Najis. adalah parfum alkohol itu Alkohol. sesuatu yang najis, kalau dia tahu parfum ini ada alkoholnya, nggak boleh bagi dia sholat pakai parfum itu. Kalau yang menganggap bahwa alkohol itu dilarang. Najis, ya. Ya. Tapi kalau yang enggak, ya nggak apa-apa. Ya. Itu dia dua pendapatnya. Iya, iya. Jadi ketika saat sholat ketemu najis dan kita tahu itu najis, sholatnya Harus kita harus kita ulang. Iya, Karena kita tahu. enggak Kalau di tengah, kalau di tengah lanjut aja. di tengah lanjut Ya. aja. Asal bisa dilepas ya. Oke. Sesuatu yang najis. Tapi kalau nggak bisa misalkan najisnya ada di celana nih. Emang bisa sholat tanpa celana? Can bisa ente. Nggak bisa. Nah, Ngeri juga. Bisa terpaksa pakai sarung. kita lepas Batalkan. kita batalin sholatnya terus kita ganti celana. Tapi kalau misalkan di topi ya, Di peci gitu ya. ya bisa Oke. kita lepasin aja, lanjut sholat, lanjut Iya. aja, nggak apa-apa. Jadi kalau lagi sholat di tengah ketahuan ada najis dan itu bisa dilepas, maka sholatnya lanjut Iya. dan sah. Mm-mm. Oke. Tapi kalau di awal, ya berarti dia tahu saya Ya harus dihindari. dihindari ya, gitu kan. Nah, Jadi nggak sah sholatnya. jadi nggak sah. Nah makanya si teman-teman kita yang sobat Amir nih yang menganggap alkohol ini haram atau nggak boleh, maka dia nggak pakai ya sama sekali gitu ya. Ya. Pakai yang ini aja yang nggak ada alkohol. Kita juga kan ada. Al-Amir ada nggak? Ada dong saya. gitu ya. Ada, kita kan melengkapi untuk kebutuhan kaum muslimin. San. Jadi kita ada support yang dua pendapat ya. Support dua pendapat. Jadi, pendapat yang ini boleh, pendapat yang itu Ya. boleh. Kita Masya Allah. ada semua gitu. Emang niatnya melengkapi kebutuhan kaum Iya, muslimin. iya. San. Jadi ada yang pengen begini ya ahlan wa sahlan. Nanti kalau ada yang begini, mau beli, ahlan wa sahlan. tanya dulu pendapat ente apa. kita ada di kemasannya saat yang pakai alkohol atau yang non alkohol. Jadi Iya, tinggal memilih aja. Siap. Can pendapat anda apa? Baru beli Amir. Ana sih jujur pakai yang ada etanolnya. Iya. Karena Kenapa tuh? emang Kenapa? ya itu tadi wanginya lebih nyebar, meninggalkan jejak. Ya. Jadi kalau Ana pakai di sini, Ana pergi orang yang di sini langsung nyium. Iya, salah. Pada si Chandra tadi nih. Iya betul. Dan lebih awet juga kayaknya ya kalau pakai si etanol ini. Nggak ngerti deh. Han. Kayaknya zatnya tuh ada Coba Pak Ahmad tuh. pengikat gitu nggak Pak? Yang pasti pelarut. Kalau jumlah komposisinya dan parfumnya berkualitas, tentunya bisa awet lama. Bisa awet lama ya? Bisa awet lama seperti Al-Amir contohnya. Oh iya. Kalau pakai alkoholnya terlalu banyak dan kualitas parfumnya nggak bagus Nggak gitu bagus. ya tentunya cepet hilang. Cepet hilang juga ya? Makanya kan kita bergaransi. Iya, Kalau iya. seandainya nggak wangi Oke. seharian, balikin aja uang. Balikin Balikin aja. aja barangnya, dikembalikan uangnya. Oke. Kan gitu. Pak, itu Al Amir sendiri berapa lama Pak tahannya itu? Seharian insya Allah bisa. Seharian ya? insya Allah bisa. Kalau nggak terbukti, Balikin aja. balikin aja. Kita kembalikan uangnya. Iya, tuh sobat Al Amir gitu ya. Kalau tidak terbukti sehari, tidak. Harusnya pertanyaan anak ke antum Oh, nih. gitu. Kan antum kasihan nih. Iya nggak sih? Iya. Kalau tidak terbukti uang kembali gitu ya. Masya Jadi, Allah. Mas Chan, kira-kira apa nih yang antum terima hari ini nih? Banyak Faedah sih, apa? Faedah banyak apa? ya, banyak yang bisa saya tahu. Cuman yang mungkin masih agak bingung nih, si alkohol dengan si khamar ini satu zat yang sama atau satu zat yang berbeda? Gini mungkin maksudnya, apakah dalam alkohol dalam penggunaan parfum itu sama dengan alkohol yang berada di minuman? Iya, Itu betul. mungkin. Begitu maksudnya. Ya, Karena tentunya minuman, berbeda. karena minuman itu kan
ada yang terbuat misalkan dari buah gitu ya. Sama-sama. Alkohol pun sama. Alkohol yang dipakai untuk parfum itu sama. Cuman bedanya alkohol yang udah dipakai di parfum itu didenaturisasi. Jadi ditambah zat-zat lain sehingga berbeda dengan alkohol yang Difermentasi. difermentasi doang. Jadi ini alkohol difermentasi terus ngerti, ditambah ngerti, zat-zat ngerti. lain. Jadilah sehingga, etanol ini. Ya, jadilah dua-duanya etanol. Jadilah bisa dilarutkan oleh parfum dengan parfum itu. Berarti kalau etanol yang di homer, yang cuma difermentasi, dia nggak bisa dipakai buat di parfum ya? Belum sempurna. Belum sempurna. Ada zat tambahan yang sehingga dimasukkan zat itu baru bisa dipakai di parfum. Oleh parfum. Ya. Iya. Nah, tapi harus kita tahu juga ya, Apa sih? kalau yang mengatakan bahwasanya alkohol itu suci, nggak semua alkohol. Karena ada alkohol yang memang berasal dari hal najis. Contohnya apa tuh, Tat? Ada di India itu alkohol terbuat dari kotoran. Ah. Nah, Oh, yang suka dipakai wudhu itu? kurang Sama tahu juga saya ya. sama ya orang-orang sana lah ya. Jadi alkohol itu suci, hukum asalnya ketika dia itu terbuat dari benda suci. Contohnya kayak anggur, tape, buah-buahan. Itu kan alkohol Apel. yang berasal dari sesuatu yang suci. Oke. Nah, itu suci. Nah, kalau dia itu terbuat dari sesuatu yang enggak suci, yang najis. yang najis, yang kotoran, nah itu Hasilnya sudah pasti juga najis. hasilnya juga najis gitu. Ada ya, tapi Ada. Anda baru tahu juga itu. Iya, Anda ada juga alkohol baru tahu. dari Debu. kotoran sapi gitu. Kotoran sapi, kotoran. Jadi kita harus memperhatikan Rajin juga ya orang sana. cara pembuatan alkohol ini atau sumber dari alkohol itu Tapi sendiri. kalau najis di ataukah enggak? negara kita kayaknya nggak ada itu ya. Semoga nggak ada sih. Nggak ada. Kalau di Minimal kita nggak pakai bahan tersebut. Nah, minimal kita nggak iya. pakai bahan tersebut. Ya. Amir minimal pakai Amir nggak tuh? Minimal Amin nggak pakai bahan itulah ya. Ya, nggak pakai bahan-bahan yang Yang terlarang gitu ya, terlarang. Dan yang najis sumbernya gitu. Baik, mungkin itu aja buat sobat Al Amir semua ya. Terima kasih buat Ustadz Habib yang sudah hadir di Sama-sama. kesempatan kali ini. Juga ini Kang Chandra, bintang tamu kita, sobat Al Amir. Masya Allah. Perlu dihadirkan lagi ya untuk episode selanjutnya. Sebenarnya kita hadirkan lagi ya Kang Chandra ini insya Allah ya. Kang, Iya, iya. ini tamu mahal ini. Komen. Perlu Perlu dihadirkan kali, lagi. ya. Soal pertanyaannya lumayan gacor. lumayan unpredictable gitu pertanyaannya. Ya, oke, perlu ya nih sobat Al Amir ya. Ini kita ngundang lagi tamu termahal kita ini insya Allah. Jadi komen langsung lah ya. Keresahan netizen sudah terwakili. Baik, juga terima kasih kepada Pak Ahmad, co-host kita pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah. Baik, sobat Al Amir semua dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah berbagai macam ilmu ya tentang ilmu fikih, terutama tentang alkohol ya, bahwa alkohol ini homerkah atau bukan, alkohol ini najiskah atau tidak, haramkah atau tidak. Alhamdulillah di video kita kali ini sudah dibahas dengan gamblang. Dan mungkin sobat Al Amir ada yang mau bertanya, silahkan di kolom komen gitu ya. Ada yang kurang jelas silahkan. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih kepada yang sudah hadir di studio, juga sobat Al Amir yang sudah stay tune bersama kami ya dari tadi. Sudah 30 menit lebih kita bersama. Terima kasih. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.